Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sedang berada di Masjid Al-Aqaba 1 Palembang, PT Pusri. Perkenalkan, nama saya Satridri Pursomo dari kelas 2B. Ingin memaparkan karya ilmiah saya berjudul Upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 mata pelajaran PKN materi kebinekaan dengan metode pembelajaran Think, Pair, Share di SDIT Darussalam Palembang. Bab 1, pendahuluan. Terdiri dari satu, latar belakang masalah. Dilihat dari ada kesulitan memahami pelajaran PKN dalam hal berpikir dan berdiskusi. Ditinjau dari metode pembelajaran yang monoton. Hasilnya belajar menjadi tidak maksimal. Kemudian penulis mengambil penerapan metode Think, Pair, Share. (1.2) Rumusan masalah. Apakah penerapan metode pembelajaran Think, Pair, Share dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKN tentang materi kebinekaan pada kelas 3 SDIT Darussalam? 1.3 Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDIT Darussalam Palembang dengan menerapkan metode pembelajaran Think, Pair, Share pada materi kebinekaan. 1.4 Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran, yaitu ada 3. Pertama, bagi guru, yaitu mendapatkan pengalaman belajar yang aktif, menarik, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar PKN. Yang kedua, bagi siswa, memperoleh pengalaman aplikasi metode pembelajaran Think, Pair, Share dalam penelitian dan dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKN. Bab 2, kajian pustaka. Pengertian PKN. Berdasarkan Depdiknas pada tahun 2007, PKN merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Tujuan PKN adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Ruang lingkup kompetensi dasar dan IPK PKN, yaitu yang pertama, memahami kekhasan pada bangsa Indonesia seperti keberagaman suku, keramah tamahan, dan kekayaan alam. Indikatornya adalah dengan cara mengidentifikasi keanekaragaman di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya menyajikan materi yang berhubungan dengan keanekaragaman seperti baju daerah, lagu daerah, dan bangunan khas. Indikatornya adalah mendiskusikan makna dari kekhasan bangsa Indonesia, khususnya kebinekaan. Metode Think, Pair, Share terdiri dari 3 bagian, yaitu Think, berpikir, Pair, kemudian yang terakhir adalah Share, berbagi. Adapun langkah-langkah metode Think, Pair, Share adalah menurut Sahrudin adalah sebagai berikut. 1. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok. Yang kedua adalah setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut secara sendiri. Kemudian siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Terakhir, kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat. Kemudian hasil belajar dan indikator PKN. Hasil belajarnya itu adalah patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan ketuntasan dalam pembelajaran itu berkaitan dengan standar pelaksanaannya yang melibatkan komponen guru dan siswa. Lalu ada KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Di SDIT Darussalam Palembang adalah 65. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal pada pelajaran PKN kelas 3 adalah 70. Nah, kemudian pada mata pelajaran PKN kelas 3 dikatakan kriteria keberhasilan klasikal yaitu 80% siswa yang tuntas. Bab 3, metode penelitian. Subjek, tempat, waktu, dan pihak yang membantu penelitian. Subjeknya itu siswa kelas 3 SDIT Darussalam Palembang yang berjumlah 28 orang, 13 orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa perempuan. Pada saat simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2 diadakan tanpa siswa, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tempat di rumah pribadi peneliti mengingat anjuran dari supervisor Ibu Dr. Santi Oktorina berdasarkan video yang diupload di channel YouTube. Waktu pelaksanaan prasiklus dilakukan pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian pelaksanaan simulasi siklus 1
di video itu tanggal 5 Mei 2020 dan simulasi siklus kedua video tanggal 12 Mei 2020. Adapun pihak yang membantu penelitian ini dibantu oleh supervisor yaitu Ibu Dr. Santi Oktarina dan rekan sejawat Saudara Sapril SS. Desain prosedur perbaikan pembelajaran. Pada saat melakukan simulasi siklus 2, guru membuat RPP perbaikan. RPP yang dibuat masih dalam pokok bahasan yang sama, akan tetapi materi yang berbeda. Namun tentu saja pelaksanaan berbeda dengan pelaksanaan siklus 1. Pada kegiatan inti, RPP simulasi siklus yang akan dilaksanakan sudah menerapkan model pembelajaran think pair share yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pada kegiatan akhir, guru membuat kesimpulan, lalu guru memberikan penugasan kepada siswa. Pelaksanaan RPP simulasi siklus 2 dilakukan pada hari Senin, 12 Mei 2020. Tanpa ada siswa karena pandemi COVID-19. Guru melakukan simulasi siklus 2 dimulai dengan melakukan apersepsi. Kemudian guru memberitakan tujuan pelajaran. Setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa manfaat dari proses belajar. Lalu guru memberikan materi dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran menggunakan metode think pair share. Selanjutnya pada langkah akhir, guru melakukan kegiatan menyimpulkan, melakukan evaluasi dan refleksi, serta pemberian tugas. Kemudian desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 1. Kegiatan simulasi siklus 1 ini dilakukan pada hari Selasa 5 Mei 2020. Guru memulai pembelajaran sesuai dengan kegiatan awal, yang antara guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Lalu guru melakukan absensi dan guru memberitahu tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah guru mengajak siswa membaca dan berpikir bahwa keberagaman di Indonesia memiliki dampak positif, di mana itu tidak dimiliki negara lain kebanyakan. Setelah itu guru membimbing siswa untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami. Guru kemudian memberikan tugas pada tiap kelompok untuk mengamati dengan menggunakan lembar observasi dari buku siswa. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk menyampaikan hasil pembelajaran. Nah, pada kegiatan akhir, guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi. Lalu guru melakukan tanya jawab pada siswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa secara umum. Setelah itu guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan guru meminta siswa memberikan pendapatnya tentang pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis yang menggunakan penelitian ini terdiri dari dua teknik, yaitu satu teknik analisis kuantitatif untuk menilai hasil tes siswa pada tahap parasiklus. Yang kedua adalah teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk menilai hasil observasi yang dilakukan pada simulasi siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan lembar observasi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 1. Pelaksanaan penelitian ini, simulasi siklus 1 ini dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020 di rumah pribadi peneliti sesuai anjuran supervisor Ibu Dr. Santi Oktarina melalui channel YouTube beliau tanpa ada siswa, mengingat situasi tidak kondusif karena adanya pandemi COVID-19. Pada mata pelajaran PKN dengan materi kebinekaan dengan menggunakan model metode think pair share. Dalam melakukan penelitian, peneliti diamati oleh rekan sejawat Saudara Sapril SS dan supervisor Ibu Santi Oktarina sebagai pengamat untuk mengamati simulasi siklus ini. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada simulasi siklus 1, ada beberapa kelebihan yang sudah dilakukan guru dalam pembelajaran. Kelebihan pelaksanaan simulasi itu yaitu satu, kegiatan sudah berurutan yang terdiri dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang kedua adalah suara sudah terdengar jernih dan jelas. Yang ketiga adalah gambar video simulasi tidak bergoyang-goyang. Materi sudah sesuai usia anak didik. Kemudian materi sudah sesuai dengan pelajaran PKN. Media belajar menarik dan jelas. Adanya papan tulis. Nah, kemudian yang terakhir ada kualitas video sudah cukup jelas dan durasi video sudah sesuai berkisar 5 menit. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 2. Pelaksanaan penelitian simulasi siklus 2 ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020 masih di rumah pribadi peneliti sesuai anjuran Ibu Dr. Santi Oktarina tanpa adanya siswa, mengingat situasi tidak kondusif karena adanya COVID-19. Pada mata pelajaran PKN dengan materi kebinekaan menggunakan metode think pair share. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti diamati oleh rekan sejawat, yaitu Saudara Sapril SS sebagai pengamat untuk mengamati siklus 2 ini.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua deskriptor telah optimal muncul dan peneliti telah melakukan pembelajaran dengan maksimal serta sudah memenuhi kriteria yang sudah baik. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 1. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang dilakukan peneliti terhadap pembelajaran simulasi siklus 1 yang telah dilaksanakan, dan juga peneliti telah berdiskusi dengan supervisor Ibu Dr. Santi Oktorina dan rekan sejawat Saudara Sapril SS, diperoleh beberapa temuan. Antara lain, guru belum maksimal dalam menggunakan metode think per share. Guru belum melibatkan siswa dalam proses berdiskusi dan memberikan pendapat. Kurang memotivasi siswa, dan guru juga belum memberikan apresiasi pada siswa atau kelompok yang sudah mengikuti pembelajaran. Nah, oleh karena itu, penggunaan metode pembelajaran think per share pada pembelajaran simulasi siklus 1 belum efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Padahal menurut Frank Lyman, sebagai pengembang metode teknik belajar mengajar think per share, TPS itu merupakan bagian struktur kegiatan cooperative learning. Nah, kemudian yang keempat adalah pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 2. Nah, melihat kelemahan-kelemahan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran think per share yang dilakukan pada simulasi siklus 1 telah diperbaiki atau disempurnakan pada simulasi siklus kedua ini. Nah, setelah berdiskusi dengan Ibu Supervisor Dr. Santi Oktorina dan rekan sejawat Saudara Sapril SS, peneliti yang sekaligus pelaksana tindakan melakukan beberapa penyempurnaan. Antara lain, guru sudah lebih tenang dalam menyiapkan materi, guru sudah melakukan kegiatan secara urut, sudah sesuai dengan hasil observasi kegiatan sebelumnya, sesuai dengan arahan dari Ibu Dr. Santi Oktorina dan Saudara Sapril SS. Nah, dari hasil observasi itulah maka dapat dipastikan simulasi siklus 2 dengan menggunakan metode pembelajaran think per share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa sesuai dengan yang diharapkan. Bab kelima, kesimpulan dan saran tindak lanjut. Hasil kesimpulan dapat diketahui bahwa metode pembelajaran think per share dapat meningkatkan kualitas simulasi proses pembelajaran dalam kebinekaan negara Indonesia pada siswa kelas 3 SDIT Darussalam Palembang. Saran nanti lanjutnya, satu saran. Guru harus melaksanakan pembelajaran dengan membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran sistematis. Guru harus membimbing dan memotivasi secara khusus bagi siswa yang kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru pembimbing memotivasi secara khusus bagi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru disarankan menggunakan metode pembelajaran think per share untuk meningkatkan hasil belajar PKN kelas 3. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Bagi peneliti lanjutan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi salah satu referensi bagi penelitian yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran think per share untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Demikianlah hasil pemaparan karya ilmiah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.